Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika wajib kelas 10, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, di mana pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang menyusun persamaan linear 3 variabel. Oke, ada beberapa metode yang dapat dipilih untuk menentukan penyelesaian SPLTV. Di antaranya yang pertama yaitu metode substitusi, kemudian ada metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan dari substitusi dan eliminasi, yang keempat yaitu metode determinan. Untuk video ini kita fokuskan pada metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Persamaan pertama, 2x plus 5y min 3z sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua, 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Yang ketiga, min 3x plus 3y plus 4y plus 4z sama dengan 15. Oke. Karena kita menggunakan gabungan dari eliminasi substitusi, maka kita yang pertama eliminasi dari salah satu variabel dulu. Salah satu dari variabel boleh X, boleh Y, boleh Z. Di sini untuk contoh 1, kita eliminasi untuk variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Boleh 1, 2 dulu, boleh 1, 3 atau 2, 3. Kita ini pertama eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. 2x plus 5y min 3z dan 6x plus 8y min 5z, di mana di depannya z ini negatif 3, yang ini negatif 5. Maka kita samakan, yang pertama kita kalikan dengan 5, yang kedua kita kalikan dengan 3. Dikalikan dengan 5 semua, jadi 2x dikali 5, 10x, 5y dikali 5, 25y, min 3z dikali 5, negatif 15z, sama dengan 3 kali 5, 15. Semua dikali dengan 5, begitu juga dengan persamaan kedua, semuanya dikali dengan 3, sehingga diperoleh ini. Kemudian, untuk menghilangkan variabel z, untuk mengeliminasi z, kita lihat angka di depan. Sama-sama negatif, supaya habis, maka harus dikurangi. Sehingga kalau dikurangi 10x dikurangi 18x berarti min 8x, 25y dikurangi 24y berarti plus y, 15 dikurangi 21 sama dengan negatif 6. Ini akan menjadi persamaan keempat. Kemudian eliminasi lagi. Kalau tadi yang pertama z, berarti yang kedua harus z. Ya, eliminasi z dari persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 1 dan persamaan 3, di mana depannya z ini negatif 3, yang ini 4. Sehingga yang persamaan 1 kita kalikan dengan 4, semuanya dikali dengan 4, maka diperoleh 8x ditambah 20y min 12z sama dengan 12. Yang persamaan ketiga dikalikan dengan 3, sehingga depannya z ketemunya plus 12z. Nah, untuk menghabiskan z, karena yang satu negatif, satu positif, supaya habis maka harus ditambah. Kalau sama tadi dikurang, kalau berbeda tanda berarti harus ditambah. Kalau ditambah berarti 8x ditambah min 9x itu min x, ditambah 20y ditambah 9y jadinya 29y. Z-nya habis, 12 ditambah 45 itu 57. Ini menjadi persamaan kelima. Kita sudah mendapat persamaan 4 dan persamaan 5 di mana variabelnya X dan Y. Nah, sekarang kita eliminasi salah satu, boleh X, boleh Y, untuk mendapatkan salah satu variabel. Kita eliminasi untuk Y dari persamaan 4 dan 5, sehingga ini karena mau mengeliminasi Y, kita harus menyamakan angka yang ada di depannya Y. Ini min 8x plus Y sama dengan negatif 6, yang kelima tadi min x plus 29y sama dengan 57. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 29. Maka yang keempat dikalikan dengan 29 supaya sama nanti depannya y. Yang persamaan 5-nya dikalikan dengan 1. Sehingga diperoleh ini. Karena ini di depannya y sama-sama positif, supaya habis maka dikurangi. Dan negatif 232x dikurangi min x jadi negatif 231x. Y-nya habis, negatif 174 dikurangi 57 jadi negatif 231. Sehingga x-nya ketemunya
1, yaitu dari negatif 231 dibagi dengan negatif 231. Setelah X-nya ketemu, salah satu variabel ketemu, maka lanjutkan dengan substitusi. Kita substitusikan dengan persamaan boleh ke 4, boleh ke 5. Ya, ini kita substitusi ke persamaan 4, sehingga X-nya kita ganti dengan 1, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Dua variabel sudah ketemu, maka kita substitusikan lagi ke persamaan yang ada 3 variabelnya. Karena 2 variabel sudah ketemu, kita tinggal mencari satu variabel yaitu Z, maka kita substitusi ke persamaan boleh 1 atau 2 atau 3. Ini kita substitusi ke persamaan 1, sehingga X-nya kita ganti 1, Y-nya ganti 2, tinggal Z-nya yang kita cari. Di sini Z-nya ketemu 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya di sini adalah X, Y, Z. Jangan lupa kurung kurawalnya, sehingga X-nya tadi 1, Y-nya tadi 2, dan Z-nya 3. Kemudian, perhatikan contoh 2. Kalau contoh 2, di sini ada permasalahan kontekstual, di mana kita akan menyelesaikan menggunakan tadi metode gabungan metode eliminasi dan substitusi. Menjelang Lebaran, Umar mendatangi sebuah toko baju muslim menjual baju muslim ya, diantaranya ada koko, sarung, dan peci. Seseorang membeli 1 pieces koko, 3 pieces sarung, 2 pieces peci, membayarnya 500.000. Orang yang membeli 2 pieces koko, 1 pieces sarung, 1 pieces peci, membayarnya 425.000. Dan orang ketiga membeli 1 pieces koko, 2 sarung, 2 pieces peci, membayarnya 400.000. Silakan bantulah Umar untuk menghitung berapa harga dari masing-masing koko, sarung, dan peci. Seperti kemarin, yaitu untuk menyelesaikan masalah seperti ini, harus ditentukan dulu variabelnya, kemudian dibentuk model matematikanya. Misalkan kokonya X, sarungnya Y, dan pecinya Z, maka kita buat model matematikanya. Dari orang pertama tadi 1 koko berarti 1 X, 3 sarung berarti 3 Y, 2 peci berarti 2 Z. Bayarnya sama dengan 500.000. Begitu juga untuk orang kedua, 2 koko 2 X, 1 sarung berarti Y, 1 peci berarti 1 Z. Orang ketiga tadi 1 koko berarti X, 2 sarung 2 Y, 2 peci berarti 2 Z, sama dengan 400.000. Oke, kita selanjutnya mengerjakan seperti tadi. Ini supaya tidak lupa. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita eliminasi dulu untuk persamaan 1 dan 2. Ini yang kita eliminasi yaitu X-nya. X-nya kita yang eliminasi. Karena ini depannya X1, ini depannya 2. Supaya nanti bisa habis, maka depannya disamakan. Berarti yang persamaan 1 kita kali dengan 2. Persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Sehingga akan diperoleh 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 1 juta. Yang persamaan 2-nya 2X plus Y plus Z sama dengan 425.000. Untuk menghabiskan X, karena depannya sama-sama positif, maka ini dikurangi. X-nya habis, 6Y dikurangi Y, 5Y, 4Z dikurangi Z, 3Z sama dengan 575.000. Ini akan menjadi persamaan keempat. Kita eliminasi X lagi. Kalau pertama tadi X, kedua juga harus X. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 1 dan 3. Karena depannya X sudah sama-sama 1, angkanya sudah sama, sehingga tidak perlu dikalikan seperti ini. Langsung kita kurangi, X-nya habis, 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y, 2Z dikurangi 2Z juga habis. 500 dikurangi 400.000 sama dengan 100.000. Jadi satu variabel sudah ketemu. Kalau satu variabel sudah ketemu, maka tidak perlu mengeliminasi lagi, langsung kita substitusikan ke persamaan yang 2 variabel yang ada Y-nya, yaitu persamaan 4. Y sama dengan 100, kita substitusi ke persamaan 4, berarti 5Y plus 3Z sama dengan 575.000. Y-nya kita ganti dengan 100.000. Jadi 500.000 ditambah 3Z sama dengan 575.000. 3Z-nya berarti 75.000. Z-nya berarti 25.000. Untuk nilai Y sama dengan 100.000, Z sama dengan 25.000, kita substitusikan ke persamaan 1.
Sehingga diperoleh X plus 3Y plus 2Z sama dengan 500.000, Y-nya kita ganti 100, berarti 3 kali 100.000 sama dengan 300.000. Z-nya 25.000, berarti 2 kali 25.000 sama dengan 50.000. Sehingga X-nya sama dengan 500.000, ini dikurangi dengan 350.000, yaitu dari 300.000 ditambah dengan 50.000. X-nya ketemu 150.000. Sehingga untuk kesimpulannya kita kembalikan karena X-nya tadi kita misalkan untuk koko, jadi harga kokonya 150.000, kemudian Y-nya tadi sarung, berarti sarungnya 100.000, dan pecinya tadi Z, berarti pecinya Rp25.000. Demikian yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.